selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Imanuelawan. Saya kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 11 Samarinda. Di mana pada tugas kali ini siswa akan menjelaskan materi tentang impuls dan momentum. Jadi saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan materi impuls. Oke. Jadi impuls merupakan gaya yang diberikan oleh suatu benda dalam selang waktu yang tertentu. Impuls merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang sangat singkat. Sebenarnya konsep impuls ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi secara sistematis impuls dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumus impuls sama dengan I sama dengan F dikali delta T, di mana I ini merupakan impuls dengan satuan Newton second, sedangkan F itu adalah gaya dengan satuannya Newton. Nah, sedangkan delta T itu merupakan selang waktu dengan satuannya second. Oke. Jadi itulah ulasan tentang pengertian definisi dari impuls. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari impuls. Apa yang menyebabkan bola bergerak ketika ditendang? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke. Jadi hal tersebut dapat terjadi ketika bola itu ditendang. Bola diberi gaya oleh si kaki. Jadi ini bola yang diam, ada penendang, kemudian diberikan gaya dengan cara ditendang. Jadi bola akan terlempar. Maka si bola ini akan bergerak karena menerima gaya dari si penendang. Jadi bolanya meluncur. Oke. Perbedaan gaya yang diberikan mengakibatkan bola meluncur dengan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam peristiwa ini contoh yang saya sebutkan itu adalah impuls. Nah, jadi di mana bola bergerak ketika gaya diberikan oleh benda. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan momentum. Oke. Jadi momentum itu adalah hasil perkalian antara massa, panjang, dan waktu. Oke. Momentum adalah besaran turunan yang muncul karena ada benda yang bermassa, ya karena ada benda bermassa yang bergerak. Oke. Dalam fisika, momentum itu dilambangkan dengan simbol P. Artinya P itu sama dengan momentum. Oke. Jadi secara sistematis momentum itu dapat dinyatakan dengan rumus berikut. P sama dengan M dikali V, di mana P ini merupakan momentum dengan satuan kilogram meter per second. Sedangkan massa M itu merupakan massa dengan satuannya kilogram. Nah, sedangkan V ini merupakan kecepatan dengan satuan meter per second. Oke. Dari persamaan di atas tampak bahwa momentum P berbanding lurus dengan massa M dan kecepatan V. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentum sebuah benda. Demikian, semakin besar massa sebuah benda, maka momentum benda tersebut juga semakin besar. Oke, jadi saya akan memberikan sebuah contoh lagi tentang momentum. Dalam permainan sepak bola, seorang kiper dapat dengan mudah menangkap bola yang melaju dengan kecepatan rendah. Tetapi seorang kiper akan sangat susah menangkap bola dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Peristiwa ini dalam fisika disebut sebagai momentum. Nah, ketika bola meluncur dengan kecepatan rendah, maka momentumnya itu kecil, sehingga bola itu mudah untuk ditangkap. Nah, sedangkan ketika
bola tersebut eh, bola tersebut meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka momentum yang dihasilkan pun juga semakin besar dan tentunya akan membuat kiper sulit untuk menangkap bola, dan akhirnya bola dengan kecepatan tinggi tersebut akan masuk ke gawang karena kiper tidak bisa menangkap bola dengan momentum yang sangat besar. Oke, jadi juga saya akan memberikan contoh lagi. Ketika sebuah mobil truk dan mobil sedan memiliki kecepatan yang sama tetapi berbeda massa, oke, di mana dalam eh, bunyi momentum, maka semakin besar sebuah semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar juga momentumnya. Demikian, semakin besar massa sebuah benda, maka momentum benda tersebut juga bertambah besar. Sama halnya ketika ada semua mobil sedan, ini mobil truk. Jadi mobil sedan itu bermassa lebih kecil daripada truk. Jadi truk ini massanya lebih besar, melaju dengan kelajuan yang sama. Manakah yang akan sulit dihentikan? Nah, maka secara otomatis yang dapat susah untuk dihentikan itu adalah truk. Mengapa demikian? Karena truk memiliki momentum yang sangat besar, karena kelajuan yang sangat tinggi dan juga memiliki massa yang sangat besar, sehingga sangat sulit untuk dihentikan karena memiliki momentum yang sangat besar. Oke, jadi itulah penjelasan dari saya tentang puls dan momentum. Apabila ada kekurangan kata ataupun ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar dan saya ini juga merupakan siswa yang sedang belajar untuk menggapai sebuah mimpi saya menjadi kenyataan. Amin. Jadi terima kasih. Inilah tugas saya, tugas Kevin Manulawan, kelas 10 MIPA 2. Saya akhiri, selamat malam.